tak ada. Apa kata kau? Iya. Andong ben sedikit. Iya, bismillah. Dah. Dekat sinduk Ya. kan. Kai itu aduh to nandung. Iya. Pak sawo. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini wajah-wajah mana? Hah? Nampak pakai kacamata, nampak saya bu udah kabur, bu. Kalau jauh kan, uang tuh nampak. Kamu jauh dong, kamu doakan tidak kan? Kamu jauh. Kamu jauh dengan. Kamu udah bungu. Iya. Udah nampak, udah menurun nih kan? Iya, udah mulai. Ini belum Ini bisa nampak. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillah habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa. Yang saya hormati Ibu Ahli Bait. Mana Ibu Ahli Bait? Ini udah sudah. Yang enggak diangkat. Saya di labong. Ini ya. Ini labong sama. Ini kalau udah betul ombo nih nanti sini jalan. Awak lagi. Duduk pula lah tengok-tengokane. Yang kami bangga-banggakan adalah ibu jamaah pengajian ini. Berapa jamaah? Berapa kelompok? Kami ini Tiga satu dusun. kelompok tapi 3 dusun. Al-Munawaroh 3 dusun gabung Iya, 1, Al-Munawaroh. 2, 3. Alhamdulillah. Saya pikir memang pengajian yang tadi tiga. Tidak, Banyak hari satu ini kelompok kan. tapi 3 dusun. Banyak tak datang. Anggotanya ya banyak yang datang nih. Biasa kalau datang begini. 70 orang ada. Mau tak rumah. Kami ayo dia. 100 tak ada, udah banyak meninggal 70 Oh, orang. iya. Alhamdulillah. Ibu-ibu, mari sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan apa, Bu? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu puji aja Allah tuh setiap saat karena kita minta aku tak. Semua yang ada di dunia nih pun langit dan bumi itu di harta Allah Ta'ala hanya sebiji daun. Kalau dibuang bumi langit kita semua nih apa berkurang harta Allah Ta'ala? Tidak. Banyak bodoh. Kita nih bukan sebiji kita nih dobu. Seluruh isi langit dan bumi ini hanya sebiji dobu di harta Allah. Jadi apalah kita tak ada apa-apa. Jadi kalau kita tak ada apa-apa tuh bergantunglah pada yang berkuasa. Siapa yang hebat tuh? Siapa yang baik tuh? Siapa yang memberikan kita nyawa? Siapa yang memberikan kita rezeki? Ya Allah. Allah. Pagi ini kita masih sehat. Ada orang pagi ini nak berimpus, ada yang diopname, kita tidak, ya Allah, syukur ya Allah. Kita udah sarapan, ada yang nak sarapan nasi goreng, ada yang sarapan apa namanya tahu isi, ada, tapi ada yang belum dapat kojo untuk sarapan hari ini, ada. Usah nak bodi kojo pun madu buat ini. Jadi selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Itu selalu kita tahu. Jadi kalau kita bilang makasih sama Allah itu alhamdulillah. Dan salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kita sebut Bu? Allahumma sholli wa sallim wa barik
tidak hanya kita sobot-sobot itu lagu-laguan kita dendang-dendangkan doh, tapi itu adalah kita berterima kasih dengan Muhammad tuh. Udah baik betul sama kita sampai mati, sampai gigi dia Muhammad tuh pona ini gigi ini dicabut dipatahkan. Ngapa dipatahkan? Karena masuk anak panah tuh cala pipi. Anak panah tuh kan pakai kuncing lagi dia apa tuh kan. Jadi kalau ditarik terabut semua nih kalang. Muka nih terabut. Jadi cuma no calor ditarik tak bisa digini. Dulu tak ada bios, tak ada suntik, tak ada operasi. Dioperasi lah bersahabat di saya. Masuk pula cala gigi nih ah. Dalam peniakan nih gigi ini pun dipatah. Bukan patah tapi dipatah. Nak cabut anak panah. Untuk apa tuh? Untuk menyampaikan agama tuh sehingga sampai begitu. Kalau tak itu tak sampai. Jadi begitulah perjuangan Nabi Muhammad tuh. Kalau kita datang orang dibawa atai ayam sebunyi di lemponnya ke muka Umawak, marah atau tidak? Lapor polisi ya. Kalau Muhammad tuh tarik untung, tapi apa diserang di muka Umawak? Dah dia sedang sujud rukuk sembahyang di untung tu dah lahir ada uwi ya bu. Kalau uwi budak pun awak tengok kan? Tidak tahu pun. Kalau untung kan tak boleh uwi dia. Yang sedang baru lahir dia ambil pulang uwi tu tak masuknya dalam uwi serak di ke belakang mulut rosol tu dia. Habislah kau begini. Mengapa begitu Bona? Untuk memperjuangkan kita. Kalau tak itu, kita ni mungkinlah orang-orang yang termasuk menyembah patung. Karena di Indonesia ini dulu kan banyak menyembah patung. Nenek moyang kita dulu banyak menyembah patung. Jadi dengan datangnya Nabi Muhammad, diajarkannya kepada wali-wali Allah, termasuk wali-wali Songo, orang tu lah yang datang ke Indonesia dapatlah gitu agama. Nah, aku ada di kampung Batak yang jauh tapan mulia pun nama yang bola dalam. Itu banyak yang Kristen. Kenapa? Karena ulama itu tak bisa datang sampai sana. Jauh betul. Kalau yang tepi-tepi pantai kita naik kan tepi-tepi pantai sonang dia naik. Dulu tak ada pesawat, tak ada jalan tol, jalan dalam hutan deh kan. Jadi sama-sama kita sobat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa salawat kita bu yang biasa kita buat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana. Teruskan. Ada salawat lagi, salawat naria baca. Apa itu salawat baca? Pertama berpahala. Apakah kalau awak baca tu beruntung Nabi Muhammad tu tidak? Sikit kita ada keuntungan di awak baca tu karena awak berterima kasih. Terima kasih awak. Kalau ada awak berjalan dari sini Simpang Gombus ya, awak sampai Simpang Gombus jalan di tengah Simpang Gombus tu ketu awak kompis. Mana nak menempel tengah-tengah Simpang Gombus yang sunyi tu kan tu. Awak tak ketu tadi panas. Wah, awak dorong seorang. Tiba-tiba datang orang, mau aku tarik kan, kata dia. Dia tariknya ketu awak tadi. Awak naik atas ketu dia, seorang suruh menyorok ketu awak tadi. Apa kata awak? Oh, kasih yo. Sampai lawak ke bengkel dia pun di Simpang Nangko ya kan. Tak ada duit awak bagi pula nak tempel ketu kau. Oh, awak go siang betul dia. Makasih yo. Pergi dia aku tak kau. Kau tahu tidak kau buat. Akhirnya doa ya Allah, saya dia muan aja kita. Karena awak berterima kasih. Jadi awak mengaku bersolawat ni awak doa maksudnya lalu karena berterima kasih awak selalu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini rupanya ibu anda berangkat haji. Siapa lagi yang nak berangkat dalam kelompok ni? Dia seorang ibu sendiri. Kak Asma. Berapa ongkos bu? 48. 48. Ibu berangkat berapa orang? 2. Alhamdulillah. Ibu berapa? Kedua berapa? 96 lah. Sudah. Sudah turun pula ya. Alhamdulillah. Mencari 100 tu angkat apa soalnya? Woi, lagu. Belum tahu. Belum tak potong.
berpuluh-puluh tahun. Jadi kita mengumpulkan duit berpuluh-puluh tahun nak pergi ke Mekah. Untuk apa? Ayo. Untuk Aku nak raun. Pergi. Kalau niat nak raun. orang raun ya. Aku sudah belanja banyak-banyak. Tambah rugi. Duit habis. Menunaikan rukun Islam. Betul. Nak menunaikan rukun Islam yang kelima. Kenapa rukun Islam itu tunaikan pun? Karena wajib mampu. Pertama wajib bagi yang mampu. Kedua kita hendak mengikut cakap Allah. Allah Ta'ala tadi cakap dia tu yang nak awak ikut. Ni udah. Haji dah. Umrah udah kita umrah lah. Alhamdulillah. Jadi kata orang udah pergi ke sana, nak pergi lagi. Kata dia kan, sana betul di Makkah tu. Oh, kami ke Makkah tu, nak bertemu Rasulullah. Betul lah pula lagi. Betul tak betul kita suruh berdua setiap hari. Ini betul supaya betul untuk di akhirat. Ini ada pula di dunia nak bertemu dengan Rasulullah. Alhamdulillah. Aduh. Hadis yang mengatakan bahwa kalau kita sembahyang subuh berjamaah, udah siap sholat subuh berjamaah, aduh kita sholat berjamaah di masjid bu, udah siap kita sholat subuh berjamaah, duduklah kita di tikar sembahyang, dari subuh tadi tak tegak lah, berzikirlah kita baca Quran berzikir sampai udah jam 6 lewat, setengah 7 tak sampai, sholat kita lagi 2 rakaat. Sholat Isra Doa. Apa kata hadis itu? Itu dapat pahala macam haji dan umrah. Sudah lah pulang apa yang ke Mekah kan? Wah, yalah aku gitu aja lah daripada ke Mekah dapat pahala kan? Padahal bukan sesepele itu. Tidak seperti itu. Jadi pahala ke Mekah tu dari mulu kita berangkat dari rumah, dari mulu kita berniat mengumpulkan duit itu udah pahala berlipat-lipat. Jadi sampai ke Mekah, solat kita di Madinah. Solat 1 rakaat di Masjid Nabawi itu pahalanya macam 1000 kali solat di dunia. Itulah yang terus nak kita dapat untuk awak 1000 kali berapa jam 1000 kali solat? Kamu tak cukup saja semalam. 1000 kali. Sekali. Aku udah sampai sana, solatlah banyak-banyak. Jangan pala suang arba'in. Tak pala suang arba'in. Total awak untuk solat sini. Untuk solat. Kalau bisa pausan sama ketua ya kan, apa nama karon? Pausan tak saya solat dulu, nanti percaya pula kan awak solat ya kan, ada untuk percaya. Mengapa banyak menengah solat? Aku berharap apa yang dikatakan dalam hadis itu betul aku dapat langsung. Kenapa? Sekali 1 rakaat solat di Masjid Nabawi itu macam solat 1000 kali di kampung. Siapa bisa menyimpang awak? Aku payah nak pergi ke sana tuh. Yang kedua nak solat pergi berangkat pula ke Masjidil Haram Mekah. Lebih banyak lagi. Sekali solat di Masjidil Haram itu macam solat 100.000 kali di dunia. Jadi tak terbaca-baca awak lagi. Maka kalau ada dua kita kami tak ada lah bu nak berangkat ni bu. Belum ada. Kau tak dapat kami cuma nolak. Allah tu maha baik, Allah tu maha adil, Allah tu maha penyayang, Allah tu maha perkasa. Kalau begitu, apakah tak ada pahala-pahala yang lain? Ada pahala-pahala yang lain. Termasuk kita berkumpul silaturahmi. Silaturahmi itu mengampunkan dosa, mendatangkan rezeki, menolak bala, menolak penyakit. Jadi ibu-ibu yang datang semua ni kan, kalau ada penyakit-penyakit, musibah-musibah yang ada ni, kita tak nampak. Rupanya dah ditakdirkan jam segitu. Itu kita ni lah mengusirkan keluar. Bukan kita belak balik. Tahun nak kita datang terusir kan. Awak belak balik penyakit bukan. Terusirlah dia dengan aduhnya kita berdatang bertamu bersilaturahmi ke rumah ahli baik ini.
Jadi Bu, dalam kehidupan ini uang berusahalah berlomba-lomba. Anda ke Mekah, Anda berbuat baik, Anda mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu yang tinggal nih, apalah itu baik. Upono yang baik itu kata ulama, tanyulah orang banyak, apakah dia tuh baik? Kalau kata orang banyak dia tuh baik, maka baiklah dia di sisi Allah. Orang tanya, dia baik atau tidak dia baik? Uang yang ditanya, uang yang baik. Jangan pula uang yang tak baik. CS1 tadi kan? Kita tanyalah orang. Kalau banyak orang mengatakan dia baik, insya Allah di sisi Allah dia baik. Maka uang nak meninggal kan? Ibu-ibu bapak sekalian, apakah ahli mayat ini, jenazah ini orang baik? Itu kan Bu? Baik. Jadi berharap banyak yang mengobrolkan dia baik. Itu mudah-mudahan dia adalah orang baik. Bagaimana kita hendak menjadi orang baik itu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya bawa Al-Quran terjemahnya. Sekarang kata ada dulu. Kita tengoklah dalam Al-Quran. Kalau kata syair itu yang baik itu siapa? Orang yang berakhlak. Akhlak ialah bunga diri. Iya. Bunga indah dilihat oleh mata. Tengok uang sonang dia tengok. Senang dirasa oleh hati. Setiap orang jatuh hati. Sonang uang. Jatuh hati, bukan jatuh hati, enggak. Pacarannya kan Bu. Dia pun tua, wah udah jelek kamunya. Tapi wah saya. Akhlak nilai diri manusia. Akhlak itu nilai, bukan kayu, bukan pangkat. Akhlak itu. Modal hidup di mana-mana. Kemana pergi orang suka, banyak kenalan murah rizki. Banyak kenalan awak, tidak pun awak kayu, udah banyak kenalan. Berjalan awak di posok, aduh begitu amin. Senang hidup awak jadi kan? Murah rizki. Sebaik-baik manusia yang tinggi akhlaknya, karena disukai Allah dan juga Rasulnya, disenangi manusia seluruhnya. Akhlak mulia ibarat bunga. Harus wangi kan? Jadi akhlak mulia itu bukan hanya kita sama manusia saja, tapi Allah dan manusia. Katanya hablum minallah, hablum minannas. Hubungan dengan Allah dulu dibuat, buat juga hubungan dengan manusia. Barulah orang yang berakhlak. Udah kita tengok surah An-Nisa ayat 36. Dari buka ibu magang boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibil junubi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum yuhibbu man kana tahtal
kata surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini namanya surah An-Nisa. banyak dalam surah itu diciptakan perempuan banyak sih. Jadi dalam Quran ini satu Al-Quran itu surah yang banyak cerita perempuan An-Nisa. Iya. An-Nisa tentang perempuan. Satu lagi surah Maryam. Nah, tak salah saya. Jadi apa kata Allah dalam surah An-Nisa? Orang yang berakhlak baik itu wa'budullah, sembahlah Allah. Sembah Allah. Jadi kalau ada orang mengatur hidup baik, kalau tak disembahnya Allah berarti belum Baik. Belum baik. Cuman mau cara kita menyembah Allah itu Bu? Pertama, sholat. Sholat itu tak bolehlah tinggal. Kalau kita sholat yang pertama coba-coba, udah lama-lama kita boleh sholat itu. Biar sholat itu jangan copat bona. Copat apa artinya? Sampai awak minggu nak copat bona. Tapi kalau udah ada biasa udah sholat copat dia hatinya kusuk lumayan lah. Oh udah copat tak kusuk. Tambah kusuk. Rencana nak copat 4 lupa jadi 6. Aduh lupa. Apa bisa jadi 6? Puasa dia bolong medok tambah lagi, puasa dia bolong tambah ya. Nah, kalau ada kita yang sholat seperti itu, kita boleh. Mengapa? Karena kita hendak berhubungan baik dengan udah. Jadi sholat nih adalah ibadah yang pertama nanti ditengok di akhirat. Itu dipandang. Tengok. Kalau kita ni manusia perempuan yang dipandang uang belum pernah lah percaya siapa uang yang paling dipandang pertama? Ibu-ibu. Saya kalau menurut saya siapa yang bincu merah? Iya. Saya langsung gitu. Siapa yang bincu merah itulah pandang paling pertama. Nah, bukan artinya apa itulah pandang pertama. Pandang pertama. Nah, jadi Bu, sholat nih Bu, itulah yang pertama dinilai. Di akhirat iya, di dunia begitu juga. Mengapa? Kalau sholatnya di dunia tak beres-beres, kehidupan dia tidak pula beres-beres. Sholat subuh itu jam 5. Dia lewat jam 6:30. Tak Tak beres. Jadi dalam satu hari itu nanti banyak yang tak beres. Pagi dia buka kandang ayam udah siang. Ayam udah situ lagi. Malah Bu itu siapa mencuri menghapun lah kata uangnya Bu. So ingat dulu. Iya peringatan Allah. Aku tadi lambat lewat. Pasti dilewatkan Allah yang lain. Ayam awak pula hilang. Udah, pagi awak sembahyang zuhur, nak sembahyang zuhur nih, udah sembahyang. Awak lewat sampai jam 4 kurang. Belum asar lagi sedikit lagi. Cepat doang. Lagi. Oh, balik anak awak sekolah Arab. Di sini sekolah Arab kan Bu? Wah, mau nangis. Aku ditinju ya tadi begini segala macam. Anak siapa tadi? Datang lawak Bu. Awak pun bawa tali pinggang lawak. Mana mama anak siapa? Astagfirullah. Aku tadi lambat sama. Itulah sombong. Karena kata hadis itu tidaklah seseorang terpijak duri sekalipun. Terpijak duri bukan sengaja kan ada tuh terpijak kan bukan. Terpijak duri sekalipun kecuali untuk menebus dosanya. Iya. Jadi kalau ada awak mendapat sesuatu itu apa dosa bukan berarti awak ada lalu orang tidak ada dosa kau awak tambah marah awak sama awak ya Bu. Tidak awak sadarkan diri awak mungkin sembahyang aku tadi begitu cuman sembahyang aku terlambat sembahyang tadi dah sholat pula awak sholat asar udah nak maghrib udah jam 6 aduh asar lagi nih ketawa itu memang aduh tapi waktu tadi kan panjang karena sholat itu 3 waktu awal waktu tengah waktu akhir. Nah kalau awalnya dapat sunnah kalau tengahnya wajib kerja dapat awak sunnah tak dapat kalau akhirnya sholat
wajib sah tapi dosa dapat. Dosa apa? Bukan dosa sholat, dosa melambat-lambat. Ada pula orang tak paham, udah nak habis waktu udah nak maghrib dosa aku sembayangnya, enggak sembayang laku. Bukan. Sembayang itu tetap melaksanakan. Cuma dalam pelaksanaannya dapat dosa melambat. Lagi ada waktu. Nah, jadi jangan awak gaduh. Oh, anak aku ni pula ini juga jodoh sekolah tadi morning no balo. Oh, istighfar dulu. Tahu dah solat makan tadi. Udahlah asar udah jam 6. Mandi lawak. Kau sawak jamak suri. Jamak suri itu tahu. Bergabung antara solat asar semua isi maghrib. Asal siap solat asar kan langsung orang maghrib. Nah, sama suri nak mau. Nah, Dikambam nama. sah solat asar sah, tapi waktunya ada lain-lain. Sah asal dalam waktu sah. Cuma dapat dosa melambat-lambat. Dosa waktu nama. Lalai. Nah, dosa waktu. Udah baliklah suaminya awak tadi. Wah, dia tadi tahu masalah di luar ya kan. Oh, tadi balik. Datang awak karena udah melambatkan sholat tadi. Puasa awaknya tak cuman. Banyak godaan-godaan. Nah, kau aja kau balik. Kita kan umur dan yang apa. Sebalik kau aja kau tahu ayo. Dia udah lemon ini. Wah, ngamuk terus. Wah, tak tahu sembahyang maghrib ya. Datang anak awak. Ampun, buaya tu betul ya. Nah, esok baru dia pula berani kontak dia sama dia kan. Nah, ayam mama itu lain gitu ya kan. Mengapa apa pemicunya tu? Karena kita melambatkan sunnah. Nah, jadi orang yang berakhlak berhubungan kepada Allah yang baik tadi, orang yang sholat yang jago, sholat aman. Kalau udah baik sama Allah, baik kehidupanmu. Iya. Sama orang pun baik. Ada masalah-masalah sikit udah tak apa. Damai. Kono-kono sikit udah tak apa. Berjalan kami terpijak orang kaki awak angkat selebab sah pijak dan tepi. Tahu kan? Pikir awak tu menang. Padahal kata orang awak tu memalukan. Kata awak tu menang tak kalah kan? Uang yang awak botol mandang awak. Itu bono lah ketua kan? Kenapa? Karena hati itu sering melambat-lambatkan sholat. Aku lagi tak sholat botol. Jadi sholat itu ibadah. Ibadah itu apa? Pertama memang untuk perintah Allah Ta'ala. Yang kedua ibadah itu nutrisi. Nutrisi itu tahu? Vitamin. Kalau awak tak makan 5 malam, aku lauk awak. Minum tidak makan tidak. Lomas, lalai, mau tinggus. Ngapo? Tu sosat aku di laut. Aku tu mesin aku rusak. Tu kayu-kayu 5 malam tak makan sampai ke kampung, sampai pula tapi berimbus. Mengapa? Karena tidak makan, tak berayu. Jadi bagi orang yang selalu meninggalkan sholat itu tak ada nutrisi batinnya, sehingga batinnya selalu sakit. Sakit itu apa? Nak meradang aja, ondak marah aja, tak bisa tercolek aja, ondak polit aja. Kenapa? Karena nutrisi kuat. Kalau orang lupa nak gadang dia. Jadi ketua, aku jangan tercolek, aku ni seorang puasa, ya kan? Datang ke kawan, bau puasa aku nak makan, gitu kan? Kenapa? Karena lupa tadi mau nak makan. Jadi kalau nutrisi batin kita kelaparan, kita pun tak ketolong juga. Pasal itu kita nak menang, asal kau sikit, nak mencari uang, nak menompo uang, nak melapor uang ya. Melapor. Oh, kurang nutrisi batin. Ngaku sholatnya tak beres. Tak beres ya. Jadi katanya tadi wa'budullah, sembahlah Allah. Jadi yang hendak berangkat haji ini kenapa pun untuk beribadah kepada Allah, nak beribadah kepada Allah. Kemudian apa? Wala tusyriku, jangan kau serikatkan Allah itu. Tusyriku itu syirik. Syirik. Syirik itu ada 2 macam.
Aduh siri jadi jelas nyembah patung yo. Udah ada nyembah Tuhan sembahyang buat pulak balik menyembah musuh lagi yo ya kan. Ah itu syirik jadi jelas nampak mata. Ada namanya syirik khafi tersembunyi. Apa tuh? Kata ulama syirik khafi itu termasuk iri. Iri doki. Itu syirik tapi tersembunyi. Mengapa? Seolah-olah dia tak senang apa yang sudah ditakdirkan Allah. Ditakdirkan Allah hidung PC kan? Ditakdirkan hidung mancung malah awak sama orang. Memang ini pakai diri bagi Allah. Kau kata Allah yang PC itu yang sesuai sama kau kata Allah. Malah pula semua. Kalau iri itu namanya syirik juga. Iri, dongki, apa lagi? Sombong, kan bu? Itu termasuk syirik. Jangan kata Allah tak boleh syirik. Jangan syirik. Kalau kita udah sembahyang menyembah Allah, jangan lagi kita sembahyang lagi. Jangan mengadakan syirik. Jangan lagi. Kemudian wabil walidaini ihsana. Orang yang berakhlak tuh baik dengan kedua orang tua. Baik. Ini yang repot ibu. Birrun bil walidain, baik kepada orang tua nih bu, repot bu. Kalau kita bu orang tua kita lagak bu, berbincu dia bu, bersikat wangi dia bu, baju rapi datang kumawa, ada duit bagi anak awak. Anda awak 10 malam anda awak dia kumawa. Kok cocok ya? Tapi kalau orang tua tadi bu udah epet bu, udahlah dia tuh busuk bu, udahlah dia semua nak diurus anak. Kalau tak diurus dia marah. Apa yang awak boleh kan tak cocok. Ikan awak boleh temonong dia nak ikan gopo, ikan awak boleh tolu dia nak daging. Aku wasun awak. Risau. Coba kolah balik. Risau. Padahal birrum bil walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kata ulama itu ditanya, mengapa berbuat baik kepada kedua orang tua itu penting? Karena bu, tak ada sama ayah bisa dua. Iya. Tak. Jadi ketika kita menghadapi orang tua tuh bu, bayangkanlah kalau tak ada dia nih, tak ada aku. Tak ada dia nih, tak ada aku. Ibu ada orang tua lagi? Sehat. Alhamdulillah ibu ada. Ini jangan orang tua nih. Anak ibu? Iya. Alhamdulillah. Itu gambar tak bilang elok yo. Nak teman apa? Jadi mengapa berbuat baik kalau tak ada oma ayah, tak ada awak. Bayangkan ketika mencebok luang repot. Memang orang tua ibu memang tak beriman lawak. Ingat betul. Kalau ajak bolu anak iyo, ajak bolu anak. Tapi anak tu kalau buang air besar dia, kalau besok bisa tak dipukul. Bisa. Kalau orang tua besok dia buang air besar bisa awak pukul. Bisa. Tak bisa. Soalnya awak mencebok anak tu berserak tak cubit. Tahu kan? Orang tua kan bisa. Harus awak ingat mengapa bahwa kalau tak ada dia tak ada tak ada. Begitu caranya mengingat untuk berbuat baik kepada orang tua. Udah gitu cemano kita berbaik kepada kedua orang tua ni kita ingat kalau aku tak berbuat baik kepada mak misu, anak aku tak mungkin baik sama. Dan tak bayangkan ketika orang tua awak lama, isu keluar dan lama gini, siapa urusan? Kenampak kelakuan anak. Jadi kata awak biarlah kalau anak ada nelo-elo, isu kalau mak yo nak, bukan itu ukurannya. Iya. Tapi bolehlah orang tua awak. Itu kalau baik itu kepada orang tua, insya Allah anak pun baik sama. Bukan kalau baik sama anak itu dibolong awak, itu bolong jadi ukuran. Memang baik sama anak itu
perlu kewajiban awak. Masa anak awak tak awak baik dan tanggung jawab awak, ya kan? Jadi orang tuanya begitu. Kalau kita baik dengan orang tua, baiklah anak itu sama kita. Nah, ini kadang awak ya sama anak baik awak jadi orang tua, awak bawa online kan coaching ya kan Bu. Mana ini cinta dua sini so. Ini mengarang-arang aja ya. Nah, mau tuh ngatau-ngatau. Kamu pedas tuh. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau ada orang kita tengok orang tua dia sakit, dibunuh, elu. Apa kata orang tua dia baik tidak? Baik. Itulah yang baik tadi. Pertama beribadah kepada Allah, kedua jangan syirik, ketiga berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi apa yang awak buat kepada kedua orang tua tu bayangan diri awak. Kalau aku suka awak marah pula sama mak ayah awak, mengadang sama mak ayah awak. Oh mak ni kadang-kadang lain, ayah udah tua ni lain ya. Iya. Tak cocok pandang dia begini awak buat, upur dia mengajuk. Dia dah lain kan. Dia tak dulu dah ni. Upur dia mengajuk. Jadi awak bayangkan, aku pun suka begini juga. Dia berajuk. Kalau aku buat mak ayahku begini, aku suka buat begitu. Berajuk lama dah tak dulu. Berajuk lama dah. Iya, jadi orang yang berakhlak tadi satu beribadah kepada Allah, kedua jangan syirik, ketiga berbuat baik kepada Orang tua. tidak sonang tidak sonang. Kata kita uji orang alim tu iyo belum tentu menghadapi orang tua bisa. Oh itu ustaz tu belum tentu bisa menghadapi orang tua. Jadi aku janganlah dalam sakit 2 hari je lah. 2 hari pun aja. 2 hari pun aja. Kalau pula menyelesaikan kotoran salah dulu. Datang mulu teruji iman. Jadi tak sembarangan. Siapa orang-orang yang bisa tuh orang-orang yang sudah tahu, orang-orang yang sudah mengaji. Ingat astagfirullah. Kalau masih berkado dia nih, kado aku. Kado dia kado. Kemudian orang yang berbuat baik tadi ihsanan wadil qurbah, orang yang baik dengan kerabat. Baik dengan kerabat itu apa? Yang suka memberi. Kalau ada kerabat itu yang membutuhkan, jangan kerabat tadi ada pula kayu botol, yang itu bawa bagi padahal ada yang lain. Jadi Bu, kita nih kalau ada harta kita berlebih, ondak bersedekah, ondak berzakat. Pertama tengok yang miskin itu sedawo Bu. Iya. Awak untuk awak anak berzakat, awak panen cabai ya kan Bu? Yang cari dulu sedawa. Oh sedawa aku di Medan susah tidak Bu? Itu kia mana? Mana tahu tuh? Inilah dalam surah An-Nisa ayat 36. Kerabat dulu. Kerabat itu siapa? Kandung. Saudara kandung, adik kandung, ibu kandung, itu dulu. Tapi jiran aku ada, iya loh dia kan mau begitu, kerabat dulu. Jadi ketua ngadu lah saudara aku campak ke kampung jauh, udahlah susah sakit-sakit, mana saudara nih, gua tanya saudara kan lu, bukan tanya mana jiran, mana saudara nih, aku saudara tak tengok. Itulah dalam Al-Quran, wadil qurbah. Kerabat mongkat mencari kandung-kandung, uak kandung, atuk kandung manu, uak kandung. Kecuali awak tak ada, kan Bu, udah tak ada awak pun bagi uang ya kan? Ini yang ada cari yang kerabat dulu, kandung cari. Jauh dia orang tua, itu kata Al-Quran. Kemudian kalau kita memberi, kita nak bersedekah, nak berinfak, kata dia wal yatama, anak yatim. Masya Allah. Sehingga ada kita menyantuni anak yatim. Alhamdulillah ada. Anak yatim itu Bu diperhatikan. Kenapa dia perlu diperhatikan Bu? Dia tak ada orang yang memperhatikan dia. Anak kita kalau ada, ini budak kocik, siapa yang punya budak kocik itu, umur dia enggak setahun, pandai-pandai dia berjalan, atau 2 tahun. Mak itu tak bagi apa semua mak golek, dia pun pergi belego-lego ke tengah ke dapur tak mana-mana. Jangan dong mak bangkit kan? Nah dia menangis dia. Kalau ada mak situ golek lah mak tadi golek pandang ada. Dia pun pergi lah belego masuk balon bayi, masuk balon atau mana. Budak kocik ni. Asal bangkit mak tu jadi.
Saya bu anak udah 6 tahun, 5 tahun setengah lah. Oma ini jangan kemana-mana yuk. Tadi adik nak tidur sama mak siang nak tidur kata dia. Nak suruh awak tidur boleh. Udah boleh ke rumah mak dia tak kemana-mana. Balai boleh masuk kamar tak kemana-mana. Ini dah tu soal kita tadi dia kamar lain main saya pun boleh. Tengok dia jauh, rumput dia mak kita mereka. Udah balik saya tadi kalau balik di mobil. Mak ni kata dia tak bisa diamanan kata dia. Aku tak bisa diamanan. Maksud dia untuk je situ. Mengapa budak tu seperti itu bu? Dia butuh sama mak tu, merasa nyaman sama mak tu. Mak tu lah. Pasal dia hati tu ubat. Hilang sakit dia. Kalau pusing-pusing datang mana mak? Kalau gitulah domong gosok bawa mak kepala sorong basuh. Jadi anak yatim tu tadi itu tak ada. Mak tu tak ada. Kalau ada lah anak awak di rumah, ada pula adik awak. Adik awak datang mau sama ibu aja. Mana buat hati dia sama mak dia sama ibu dia. Anak bingung saya. Jadi anak yatim tadi tak ada. Anak bergantungan hati tadi tak ada. Tiba-tiba kita pula yang ada dia tak peduli sama dia. Itulah ibu hati kita. Makanya perlulah kita tu. Katanya kalau ada kita mempunyai kelebihan, kita santunilah anak yatim. Ingat pertama tadi kerabat. Sedau kandung-kandung, tapi yang susah lah pula. Jangan kerabat awak tadi dia wakil bupati, tak payah dulu saya lain ya kan. Pertama kandung, kedua anak yatim. Masya Allah. Kata Rasul, wakafilul yatim saya dan orang yang menaungi orang yang membolu anak yatim itu kata Rasul kahadani fil jannah. Macam dua ni dalam surga. Dua ni dokter apa tidak? Yaitu telunjuk dengan jari tengah, dokter. Jadi siapa anak yatim itu? Apakah dibuat panti asuhan? Boleh. Tidak bu, dia tidak panti asuhan omak bolo. Omak yang bolo. Aku bolo. Indah kalau kasih sayang tadi. Dia butuh sama omaknya. Ayahnya udah tak ada. Cuman lo calo omak tu yang kita datangkan. Omak tu yang kita bagi. Kenapa? Karena sayangnya dapat rezeki dan sayangnya sama omak dia. Iya. Saya ada kalau malam-malam kita berjalan di tanjung tiram. Ada lagi kita tidak. Adalah uang. Kok sekarang umur 35 lah. Tapi dia tak kalah bercakap. Anak dia dibawa mengutip foto-foto. Malam ni bu. Jam 11. Tidak cakap sedang mendalam agak bosok anak. Jadi kata aduh sekawan untuk sekolah nak saya ambil anak tu tak ada dia. Mana lawan anak awak tak diambil. Jadi jangan usah nak diambil. Bagi aja mak tu diarahkan. Ya anak tu di sekolahnya segala macam. Jangan awak ambil pula putuslah. Tambah apa namanya kalau budak sekarang tambah galau dia. Jadi anak yatim kata dia sini. Kemudian wal masakin, baru orang miskin. Wal masakin, anak yatim kurba wal yatama wal masakin, baru miskin. Mulu-mulu kerabat awak tadi yang miskin bola, tapi kerabat. Anak yatim barulah orang miskin betul-betul. Tengok orang miskin di mana awak bagi. Miskin Palestina boleh jauh betul kata orang miskin. Orang miskin Palestina itu bukan miskin lagi, lewat dari miskin, melarat udah. Kemudian wal jari bil qurba, jiran tapi kerabat. Itu susunannya bu, jiran tapi kerabat. Iya. Jiran, kerabat. Jadi jangan ukus dawa adu jauh, jiran dulu tidak, kerabat dulu. Baru jiran yang kerabat. Jiran tapi mana yang lebih kerabat? Itu awak datangkan. Kemudian wal jaril junubi, kemudian jiran yang lain. Yang jauh, yang bukan kerabat, tapi jiran juga. Kerabat luar itu baru jiran kok. Tidak kerabat iya tak apa-apa, tapi jiran. Kemudian wasahibil junubi, kemudian
sahabat-sahabat yang lain yang bukan kerabat, kemudian bukan jiran kerabat, kemudian dia bukan pula seagama. Boleh bagi, boleh. Waduh, jiran awak tadi bukan Islam. Tak, dia miskin. Tapi udah dibagi yang lain tadi. Kalau ada belum lagi, ini kan urutannya kan, Bu? Itu belum. Barulah uang lain. Yang tidak Islam boleh. Kalau dia membutuhkan, ini pula dia awak pula lo nak dibagi, dia kan ada salah. Kemudian jadi jangan gaduh. Ngapa dibagi uang itu? Dia kata Islam tak apa. Tapi dibagi yang hak-hak dulu. Ngapa dia dibagi? Dia membutuhkan. Jangan pula ada orang tak Islam di samping awak sampailah dia ke bola ya. Boleh bagi, tapi tak Islam tak apa. Ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 30 Ada tuh. Iya, wa banis sabil dan orang dalam perjalanan musafir. Musafir singgahlah dia di kodai awak tengok main lauk dia. Boleh bayar bu. Waduh dia dah jauh sampai ke kampung awak. Nak balik ke kampung dia tak berduit. Boleh tek-tekan. Itu tolong. Ya kami bagi pula. Dalam Al-Quran aduh wa ma malakat aimanukum dan hamba-hamba sahaya. Sini tak ada hamba saya lagi bu. Kalau zaman Nabi dulu ada hamba saya, tapi tidak tertutup kemungkinan tidak kita berdoa. Janganlah kan bu, hukum Islam yang ada hamba sahaya. Hamba sahaya itu bagaimana? Kata dia wama malakat aimanukum. Baiklah kalau semua hamba sahaya tadi. Kalau dia di rumah awak kau boleh hamba tu harta awak bu, awak macam binatang awak bu, kambing awak bu, untuk awak. Apa nak hati awak? Buku dia tak pada awak gaji. Itulah hamba. Tapi kata Al-Quran jangan begitu. Kalau dia udah awak bodoh di rumah awak, dia jadi hamba awak, jangan tak dibagi dia. Iya. Mengapa? Ini tadi. Kalau tak dibagi apa? Berarti tidak berakhlak. Tak berakhlak. Waduh pula bukan hamba, aduh pula kita kumpul dua anak ulang. Wah kita susu aja. Judas pula kita sama dia ya. Tak bisa lah dia mau nak pergi, tak nak kemana nak pergi. Jangan berbuat baiklah kepada uang yang dalam tanggungan kita, termasuk hamba. Jadi uang yang tak dalam tanggung banyak, upun tak ada anak uang ya, upun ada anak uang tak kemana-mana. Kita berbuat baiklah kepada mereka. Pertama tadi apa bu? Orang berakhlak beribadah kepada Allah, tidak syirik dengan Allah, baik kepada kedua orang tua, memberi, kemudian berinfak berbuat baik kepada kerabat, kemudian anak yatim, yang keenam orang miskin, kemudian jiran yang kerabat, kemudian jiran yang bukan kerabat, kemudian jiran yang bukan Islam pun boleh, yang ke-10 orang musafir, yang ke-11 adalah tanggungan awak hamba saya, bukan tanggungan tuan anak kemanaan, bukan, itu udah tanggung jawab lain itu. Aduh hamba saya, ada orang yang sosat untuk umat kita, gitu kan, berbuat baiklah kita. Punya kita ni punya gudang atau punya perusahaan, ada uang susu nawak kan, wah kok enggak awak sama dia. Ingatlah, berbuat baiklah kepada mereka. Kalau aku gang dia apa? Tidak berakhlak. Jadi kalau ada orang dia tidak beribadah, kemudian dia syirik kepada Allah, tak berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian tak memperdulikan kerabatnya, kemudian menyepelekan anak yatim, sombong kepada orang miskin, tak peduli kepada jiran yang dekat, tak peduli kepada jiran yang jauh, tak peduli pula kepada jiran yang bukan Islam yang dekat dia, kemudian tak memperdulikan orang musafir. Kemudian tidak baik kepada hamba saya adalah pasti orang tidak berakhlak. Kalau tidak berakhlak ditanya orang, ibu-ibu, bapak-bapak, apa kasih mayat ni baik? Kata orang. Awak nanya buat baik, kata orang macam tak baik. Tahu kan? Awak sebut baik, tapi dalam hati awak main kan, kita kan main jahat, main itulah
itulah orang-orang yang berakhlak. Tadi 11 katanya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Kemudian itu orang yang disukai Allah kalau berbuat baik tadi. Kemudian innallaha la yuhibbu, Allah tak suka siapa? Mangkana, siapa yang dia muhtalan fakhura, orang yang sombong. Terakhir, orang yang sombong dan merasa dirinya hebat. Jadi aku udah sembahyang bu, 1 wayang 4 rakaat puasa udah sembahyang, udah sembahyang. Rasa dalam hati hebat tuh Allah tak ngomong. Uang tu ada baju dia jilbab apa sih aja. Datang awak jilbab sampai ke lutut dia kan. Jilbab tahu tahu kan. Kan pula orang baik tentu yang menilai baik itu adalah Allah. Kalau kita merasa besar dalam hati, Allah tak suka. Innallaha la yuhibbu, Allah tak suka siapa? Orang yang sombong dan merasa dirinya lebih. Iyalah aku kau mana aku sosial untuk tahu aku tidak kan? Itu orang yang merasa diri lebih. Kemudian sombong itu bahasa Arabnya dijelaskan dalam tafsir muhtalan. Punya orang sombong itu muhtalan. Muhtalan itu apa? Uang yang menghayal. Jadi orang sombong itu katanya orang menghayal. Sombong apa? Sombong dia cantik. Cantik itu kan dari Allah. Menghayal kalau itu bahasa Allah. Boleh lah orang sombong kata menghayal. Menghayal. Jadi kata Allah menghayal. Dia kaya. Bukan menghayal. Menghayal kau. Muhtalan menghayal. Padahal harta itu milik Allah. Udahlah dia berpangkat pemain sombong semua, menghayal kau kata Allah. Pangkat itu kan milik Allah. Ini dalam Al-Quran. Siapa yang sudah bisa melaksanakan ayat ke-36 ini dalam surah An-Nisa ini, insya Allah dia adalah orang yang berakhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Itulah yang kita harapkan. Kalau berakhlak ditanya lawan, itu baik apa tidak? Baik, baik tanya lawan. Banyak yang mengatakan dia baik. Insya Allah matinya husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Kita beribadah segala macam yang berjuang yang kita buat nih untuk apa? Husnul khotimah. Baik akhir kita mencari ridho Allah lah kita. Cuma cara kita buatlah apa yang dikatakan dalam ayat yang sampai panjang ayat 36. Kalau dengan kerabat apa? Bersedekah kita berbuat baik. Dengan fakir miskin apa? Bersedekah berbuat baik. Kemudian dengan anak yatim apa? Bersedekah berbuat baik. Jadi orang yang udah ke Makkah tadi bu, banyak bu, kami tinggal ini, kami laksanakanlah ini. Iyo, laksanakan. Banyak-banyak beribadah, banyak-banyak bersedekah. Mana momen-momen doa bu, tempat-tempat atau waktu-waktu yang bagus tuh bu. Uang sedang haji, awak iri lah dengan orang haji tuh bu. Iri itu bukan maksudnya dengki. Iya haji lah, aku apa? Bulan haji ini aku ada ibadah yang baik. Berkorban. Kata Rasul dulu dalam waktu rayo haji. Rasul berkorban. Siapa yang tak berkorban kata Rasul ini jangan Rasul. Jangan masuk ke masjid kami kata Rasul. Allah. Mengapa? Karena pentingnya berkorban. Kurban itu penting bu. Kurban itu apa? Kau berkorban lah kau, bukan kurban, belum berkorban. Berkorban itu apa sih? Bukan kambing ya, masuk korban. Aku udah banyak botol berkorban semua dia. Apa itu berkorban? Menolong. Udah banyak itu nih cayak karena dia, gitu kan? Nah itu kan, udah banyak botol aku berkorban karena dia. Pengorbanan aku tak kau ingat yuk. Udah banyak cayak aku nih gitu kan? Jadi kita nak berkorban tuh, biarlah cayak itu sikit mengeluarkan tuh. Janganlah duit itu ada 500.000 kita bagi 5.000 tidak cayak tu kan?
Artinya kikis-kikis lah sikit. Namun nak berkurban. Jadi berkurban itu mirip dengan berkorban. Harus korban lah. Apa nak dikorbankan? Harta. Oh iya harta. Harta lah nak kita boleh berkambing, nak kita boleh kepada lembu ya kan? Nah. Waktu Nabi Ibrahim yang dikorbankannya disuruh Allah anak. Anak udah gitu bulu gitu sayang udah gitu tiba-tiba udah bosok kurbankan kepada Allah. Kurbankan anak. Semua anak itu dikorbankan. Kata Ibrahim, kalau itu perintah Allah, aku sanggup mengorbankannya. Gitu kan? Itu maksudnya. Jadi apakah anak Nabi Ibrahim itu namanya Ismail? Apakah dia dipotong Allah? Tidak. Tak ada perintah Allah nak membunuh anak. Tak ada. Tak boleh. Kita ni ada anak dalam pohon kita kan. Punya ekonomi kita apa di bawah seret. Tiba-tiba salah anak ni baru 2 bulan. Aku aja lama tahu apa. Boleh tu? Tidak. Tak boleh. Apalagi membunuh anak ya kan? Membunuh anak yang udah nyatu nampak. Memang tak boleh. Tapi apa Allah suruh? Allah nak mentes apakah sanggup Ibrahim berkorban. Jadi kata Ibrahim, aku kalau demi Allah, demi untuk beribadah kepada Allah, kalau Allah ngaturnya anak pun suruh Allah semboleh. Kata Ibrahim. Oh, anak Ibrahim cakap gitu. Makanya dituntut Allah Ta'ala. Hari ini kau korbankan anakmu. Jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi dalam momen yang berbahagia ini, Bu, insya Allah kita di dalamnya orang yang berakhlak mulia. Amin. Sebaik-baik manusia yang tinggi akhlaknya, karena disukai Allah dan juga Rasulnya, disenangi manusia seluruhnya, akhlak mulia ibarat bunga. Itu kata dia. Jadi insya Allah kita kalau kita tengok cuma ayat 36 ini, insya Allah dia akan menghantarkan kita kepada akhlak yang mulia. Kalau kita udah berakhlak, ditanya orang ini baik apa nih, insya Allah dia orang yang baik dan husnul khotimah. Kira-kira sampai di sini Bu, mana tahu ada pula yang hendak kita diskusikan. Jam udah jam 11 kurang ya Bu. Ada hendak didiskusikan, bukan nak bertanya Bu. Saya ini bukan orang pandai ya kan. Kita diskusikan, ada masalah kita pecahkan karena ini banyak ibu yang pandai-pandai kan Bu. Nanti kita lanjut. Boleh Bu sementara. Memang udah lopo ya Bu. Udah malam. Siapa mana tahu. Apa ibu-ibu yang nak bertanya? Kita diskusi. Tak Bu. Tak tahu kami bertanya. Cocok semua dah. Ada tapi lupa. Ini nak dicatat. Saya nak bertanya. Tidak. Kami tadi tidak ada orang mak kami lagi. Orang mak mak ayah kita. tak ada. Apalah kami. Tu dia. Ada orang mak ayah. Salahnya doa. Iya betul. Itulah pertanyaan saya. Momen yang paling tepat di Rayo Haji Bu, membuat korban untuk oma ayah yang sudah meninggal. Maaf Bu. Orang mak ayah tadi sudah berkorban. Iya. Jadi aku itu buat dia lagi. Buat Iya. tambah. Korban udah ada dikorbankan. Iya. Haji udah. Badal haji udah. Iya. Udah Bu. Ini Bu, ada beda korban dengan akikah. Ada akikah, ada korban kan Bu. Kalau akikah asalahi anak awak akikahan. Apa akikah tu? Terima kasih sama Allah Ta'ala. Udah dibagi kau anak. Curi poli anaknya. Berapa? Belum ada nak. Ada orang tak dapat anak Bu. Buat radio 10 juta. Buat 20 juta. Ada orang mau anak minta kirim dan apa-apa kau jodoh. Banyak. Belum kau dapat. Tiba-tiba kita dapat. Tak terima kasih kita sama Allah Ta'ala. Terima kasih sama Allah Ta'ala. Cuma nak tahu berakikah wajib ya. Sunat muakkad itu memang sunat muakkad, tapi kita tekankan kepada kita wajibkan itu. Terima kasih sama Allah Ta'ala. Adalah yang nak kita pulang. Tangan cukup 10 jaya. Kaki cukup. Mata
tombol pula dari sini ya kan. Nah, itu udah dibagi Allah, aku syukur ya Allah, syukur. Maka berlah kita. Berapa kali setiap lahir anak? Sekali. Iya. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Kalau tak ada kono berapa? Tapi jangan pura-pura tak ada. Satu aja. Banyak juga pura-pura. Aku tak ada, 1 aja lah anak laki-laki bisa 1. Lu tak ada lagi kan? Nah, tak apa. Boleh. Apa ya? Tapi kalau kurban ibu dituntut kita melaksanakannya setiap tahun. Ha. Setiap tahun. Kalau yang ngadu. Iya, kalau yang ngadu. Jadi, oh boleh. Adu apa? Jadi jangan, aku dulu udah berkorban, baru 20 tahun. Nah, akhirnya berkorban. Kalau tak ada aku, awak dibagi uang ya kan? Iya. Nah, sekarang kalau itu adu kelebihan. Itu kata Rasul, jangan masuk di masjid kami. Siapa yang ada mempunyai harta atau tipe tapi tidak berkorban, jangan masuk di masjid kami. Artinya pasal dia, salah ke sembahyang yang tak berkorban. Kalau uang awak nak disuruh sembahyang tak berkorban, udah berkorban tidak sembahyang. Sembahyang pula Jadi tidak. dia kan udah dapat sholat alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tetap itu cita-cita bu. Kemudian berbuat baik kepada orang tua nih bu. Kalau ada puasa tinggal bisa kita gantian bu. Boleh kita gantian. Kemudian kalau aku tak banyak, ini masak aku nih, masak ya ikan sekilo, anak aku 4 sekilo tu adalah 10.000 kali tambah kau kan bu udah bagi-bagi sisa 2 orang rumah tetangga. Oh ini sedangkan dia mama. Ya, sampai banyak ulama kata sampai insya Allah. Udah tak ada lagi, tak ada nak sedangkan, tak ada nak aku yang ada. Oh bacuan al-Fatihah bu, siap sembahyang. Tuma ila ruhi. Kemudian udah baca al-Fatihah kepada Rasul dulu bu, yang naya aja dulu. Udah Rasul kepada muslim dan muslimat bau ayat. Tuma ila ruhi, siapa nama anak ayat? Kalau saya bu nama nu. Tuma ila ruhi abi ayatku. Muhammad Nuh bin Haji Abdul Aziz bin Yaqub Al-Fatihah. Oh banyak waktu-waktu dalam menonton TV bisa tuh jam setengah 3 sinetron Walid ibu. Ada sinetron Walid apa ibu? Walidnya rusuh banyak betul bini dia ibu. Ada bini zahir, ada bini batin. Wah gawat betul. Jadi ibu nonton Walid daripada nonton Walid. Bacuan Yasin. Yasin. Ngapu Yasin sebanyak betul fadilah. Iya Yasin itu Muhammad. Iya. Muhammad. Yasin. Kata Muhammad. Anak Yasin. Sayang Yasin. Muhammad. Muhammad. Yasin. Maka ayat Yasin itu lobi. Bacakan Yasin untuk anak ayah. Bacakan. Summa ila ruhi ummi. Kemudian kepada ruh ibuku. Tahu kan? Siapa sekolah dan sekolah Yasin dalam hati ya Allah, sampaikan ya Allah, sampaikan salam aku sama mama aku ya Allah. Mana ibu titip salam sama mama? Alhamdulillah. Sampaikan ya Allah titip salam aku ya Allah. Sambil nak baca tu titip salam aku ya Allah sama mama aku ya Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan apa yang kita maksudkan. Itu bu, kira-kira yang lain bu. Kalau ada. Terima kasih bu. Ayo. Ada lagi ibu-ibu yang tanya. Mana tahu bu. Bu. Ustazah, anak bertanya, kalau kita puasa Senin sunat Senin Kamis, boleh awak mengoda puasa mak ayah awak kau banyak mengoda. Niat puasa nak mengganti puasa mak ayah awak. Iya. Kamis. Iya. Jadi kalau Senin Kamis ini, Senin Kamis apa bulan Syawal? Kalau bulan Syawal udah kecil tonton lah. Udah, iya. Boleh, tapi jangan sobat Senin Kamis Oh, jangan. Yang sunat, Senin Kamis kan sunat. Kodok kan wajib. Yang sunat tak bisa mengangkat yang wajib. Yang wajib bisa mengangkat yang sunat. Jadi sengaja aku puasa mengkodokkan puasa mak aku dah. Bisa jatuh ke tahu. Tapi awak puasa hari Senin dapat dua-dua. Tanpa mengurangi Allah kan kayu. Kayu kepala takut kayu. Anak bertanya, kalau kamu macam mana yang dikoban anak yatim? Kalau dia kamu mak udah menikah, mak dia kecil udah menikah. Itu dah Nikah lagi. Ada yang sambung dia kan? Apakah dikoban anak tu anak yatim kok? Anak yatim itu tak ada ayah.
anak piatu Nikah, tak Mak. ada mak, anak yatim piatu pun tak ada mak, tak ada ayah. Menikah mak dia lagi, kalau bukan dia anak yatim. Ayah dia tu tadi bu, apakah dia bisa menyantuni anak dia? Bisa dia membagi kasih sayang anak dia? Kalau bisa, berarti kewajiban kita ni udah jatuh pada ayah dia. Itu dia betul. Dah, saya ingatkan lagi. Apakah ayah dia ni bisa menyantuni anak dia ni, bisa memberi nafkah dan bisa menyayangi? Kalau bisa, berarti ayah dia itulah yang termasuk menyantuni anak yatim kata Rasul tadi. Ana wakafilul yatim, saya dan penanggung jawab yang baik kepada anak yatim kahatani fil jannah. Macam dua ni ada kat botol kami di surga. Yo. Jadi jangan gaduh kalau ada laki-laki nak nikah sama Bagi, yang Bu. Ya, sama bagi, yang Bu, tak ada lah. ayah. Kemudian yang takut awak ni, ayah dia ni tidak bisa jadi ayah botol. Tak mungkin. Tak bisa. Kalau ada perempuan dia punya anak, meninggallah ayahnya, dah yatim anaknya. Tiba-tiba menikah sama laki-laki lain. Kata laki-laki lain, itu bukan tanggung jawab aku, tanggung jawab saudara sebelah ayah dia lah. Kalau udah begini bu, kita ambil, kita bantu. Iya. Sakit betul lah dia mak dia tu bu. Macam diiris-iris laki. Ada pun lagi sana pergi. Ha, macam diiris. Tapi dia tak bisa cakap tu. Cuma nak cakap ini lagi. Nengok anak tu berai biji mata ni bu. Tapi tak bisa bicara. Salah ada santun lagi. Datanglah kita datang. Nah, kau semua nengok. Ini di sekolah anak kau. Sekolah anak kau. Usahlah kau berlaki. Kalau berlaki kau, ajaklah kau. Tak ada orang menolong anak kau. Kalau tak berlaki, so tu macam mana pula kejadian dia? Dia mudah. Fitnah banyak. Banyak lagi. Aman hidup. Aman. Jadi dah tahu kita tahu-tahunya. Bagi. Bagi. Apa kaya dia dah bisa ngapun dulu? Tak mungkin. Tak mungkin. Ini ada gula nak tanya sikit Ustazah. Dia bola nak yatim, tapi dia udah pegawai guru PNS. Iya. Apakah kita ni tadi berhak? Dia pegawai. Iya, dia dah pegawai. Jadi itulah kita tengok bu, apakah omak dia udah bisa membuat anak dia tu menanggung anak dia tu tadi. Kalau omak dia udah bisa menanggung anak dia tu, omak dia dapat pahala bu. Macam orang yang membolo anak yatim. Jadi kalau kita pula sebagai omak, ada anak awak anak yatim, tak usah pala awak marah-marah. Awak ni berpahala bolo dia ni bu. Bagi omak cari orang bu nak bolo. Siapa buat anak yatim? Tahu? Jangan kau gaduh. Kau usuk sama Nabi dong tak? Sudah ikhlas kau boleh. Anak ya yatim. Jadi kalau dah ada lah mak dia tu tadi bertanggung jawab yang bisa. Kalau ada anak yatim yang lain bagi. Iya. Tapi kalau tak ada ibu bagi pun dia berpahala. Macam uang kan ada uang membuat rumah anak yatim. Iya. Jadi dia minta telepon, Pak, tolong Pak, kami bolo anak yatim, tolong Pak, kami bolo anak yatim. Tetap kita bagi. Bagi aku, dia membolo anak yatim. Jadi kalau dimakan pula duit anak yatim tu, boleh. Tapi sekedar dia makan, sekedar upah dia hidup, tempat tinggal dia. Jangan pula duit anak yatim tua, dipoya-poyakan berlebih-lebih. Berdosa, namanya memakan harta anak yatim. Tapi kalau sekedar, dia tu mengutip anak yatim tu nak boleh bawas dia. Namun dia mau mengutip tadi. Gara-gara itu pula dia sampai miskin. Itu tentang anak yatim. Kira ada lagi. Kita ni berdiskusi cakap-cakap aja kan bu. Kalau udah mendak alim. Ada lagi ibu-ibu yang nak bertanya. Gini Ustazah. Iya apa? Apa? Cakap yakin. Kalau kita udah ngambil uduk, boleh kita memegang duit atau di kota satu seleng. Itu kan satuan duit itu kan bermacam beragam mau Uang memegang, kadang kamu apalagi di Awak ada wuduk. di pajak sudah dulu aku memegang daging babi orang apa jadi macam kita muslim ni itu dalam wuduk kan apakah boleh memegang duit? Iya. Udah. Yang membatalkan wudhu itu satu. Kedua salah satu. Keluar salah satu dari dua jalan. Bukan duit. Dari muka, dari belakang. Hasil kedua dari situ batal wudhu. Yang kedua
bersentuhan dengan laki-laki perempuan yang bukan muhrim. Itu mazhab Syafi'i kita. Kalau mazhab lain bersentuh tak apa-apa kata dia. Asal jangan syahwat, jangan bernafsu. Iya. Tapi mazhab Syafi'i ini lebih menjaga. Takut iya kok tak bernafsu. Iya. Uko, awak tadi nak sembahyang, pegang tak laki, itu contoh laki awak pegang. Abang bernafsu tu tidak kata awak kan? Awak tak. No, dia pun terfikir kalau abang bernafsu sekarang dia ngambil sembahyang tak lagi marah pula dia maki kita laki tadi kan? Iya. Jadi sapi ini lebih menjaga. Iya kok tak bernafsu, kok bernafsu. Jadi sapi ini asal bersentuh laki-laki dan perempuan yang bukan mahrim, muharram tanpa alas, batal. 2. Yang ketiga, menyentuh kemaluan anak Adam. Kemaluan anak Adam itu manusia. Kemaluan kita batal dengan perut telapak tangan. Perut telapak tangan ibu. Itu satuan. Yang mana bersatu ni lah perut. Kalau ini tidak. Kalau ini tidak. Upo tegau-gau terkono. Awak tahu apa tu bu? Gata tak topi bolo-bolo celana terkono. Pikir ini yang mana kono? Yang mana? Perut yang bersatu. Oh, yang topi ini kono kau tahu tak apa-apa. Perut telapak tangan. Udah. Kemudian yang membatalkan wudhu tu hilang akal. Tidur ya. Tidur termasuk hilang akal. Sampai nyonya. Hilang akal awak. Tahu po sedang sembayang desek sembayang udahlah rewan dia tadi kan. Po dia ada soal apa dia. Soal apa dia batal tu. Udah. Jadi kalau duit tidak batal. Maaf kita ni tepogang teh ayam. Batal tidak. Yang membatalkan itu tadi keluar salah satu dua jalan. Kemudian apa tadi bersentuhan, kemudian apa menyentuh kemaluan, kemudian hilang. Selebih dari itu tidak. Jadi kalau ada tarik cocak, pas kita nak solat di masjid, kalau tak ada sajadah, kita kuat aja sikit tidaklah batal ya. Kuat ke topi. Jadi lain batal wudhu, lain batal sembahyang. Batal wudhu lain, batal sembahyang lain. Cuma pula gaya tu. Batal sembahyang kalau ada najis terletak. Karena syarat sembahyangnya pertama bogosi badan, bogosi pakaian. Iya. Ketika sedang sembahyang aduh tak cocok. Kalau tak copat batal. Sembayang. Udah itu syarat sembahyangnya aurat tertutup. Iya. Tiba-tiba sedang sembahyang terbuka gitu kan. Awak berdia belum lagi tahu. Assalamu batal. Suka ada coba. Kalau enggak sih. Asal dalam lama buka begini batal. Jadi ada semalam ibu tak ikut manasik haji. Saya ikut apa panitia manasik haji di Limpur. Bertanya ibu. Cemana bu? Kata dia bukan sama saya panitia. Kalau kita sembahyang di Mekah tu kata dia, asal sembahyang tu tutup muka awak kata dia sama kain sembahyang boleh awak kuaan kata dia. Boleh sekali 2 kali. Kalau dah 3 kali turut batal lah dia kan. Mungkin bos. Cuma dalam keterampilan sembahyang. Ada keterampilan sembahyang bukan dosa sama haram sama apa nih? Keterampilan sembahyang. Kalau perempuan, kalau sholat tu tangan kan rapat. Iya. Siku menyentuh paha. Iya. Kalau kita siku menyentuh paha, telapung tu tak mau pergi ke sana dah. Udah ditimpit dia. Iya. Tapi kalau bagi pas ini. Tapi kalau kita panjangkan tangan ke sana, dia melompat ke sana. Kok kita gini-gini. Iya, itu. Jadi ada pula ulama mengatakan kalau rapat tangan tu sosak, napas boleh dikembangkan kalau darurat. Darurat. Upo mak citu badan kita agak kusemangat sikit. Aku juga mati tak napas kan. Kalau upo gitu boleh lah dikembangkan. Darurat. Kenggara itu pula tu punggil lawak ya kan. Ada orang nak bangkit sembahyang tak bisa. Berkaki 4 ada tak apa-apa. Itu yang sanggup awak. Yang sanggup awak. Tapi keterampilannya tadi keterampilan bu. Karena ada orang belajar keterampilan dah bu. Keterampilan sholat tu ini siku lokatkan ke jadi telopong tu kemai dia. Mengapa perlu? Karena ini konengnya harus diajak ketika sembahyang. Sama hidup. Kalau aku bodak
Bobodak aku. Ah, Sebelum bobodak tadi udah ngambil sembayang. Udah, berarti dia duduk. Tiba-tiba bobodak. Pakai bodak gitu apa? Banyak bodak sekarang deh, Bu. Pakai serum. Wadah 9. Udah gitu apa lagi? Kalau sholat apa lah pakai bodak Sinar itu? matahari ya kan? Udah gitu. Apa lagi? Lapis itu pakai bodak ataupun lapis tuh. Oh, kalau Tiba-tiba nak dia pogi-pogi. sembayang. Ini kan dia raun nih, pogi apa nih? Apa nama raun-raun akbar apa nama? Tablik akbar, wirid akbar. Tapi kan awak tak berbodak, ya kan? Awak menyorot awak pula. Udah ngambil sembayang tadi udah. Pakai bodak boleh. Tapi jalan sembayang kayang, ini harus bosi nih dari bodak-bodak tadi. Sapu sikit. Hidungnya sama ini. Barulah bisa jajak kita sembayang. Kalau tidak, tak Campak usah. linggu. Pakai bodak baby aja lah ya. Iya, pokoknya dia harus jangan beralas, jangan beralas. Jangan beralas. Jadi saya dulu ada kuliah Darul Ulum. Sembayang lah sama anak-anak gadis. Awak tadi udah beranak 6 kuliah. Jadi semua tuh anak kemana awak lah ya kan. Jadi bercakap lah. Oh, sayang lah manggil nama anak kemana awak. Kau tuh berwuduk itu bodak belum? Tidak. Sapu sikit. Pokoknya ini beruduk semua bodaknya harus hilang, Bu. Bincu-bincunya harus hilang, harus penuh air. Jangan ada minyak. Jadi kalau macam saya ini kan pakai lapis juga nih. Dicuci, Bu, pakai biore itu, Bu. Dibawa, Bu. Nama betino kan, Bu. Dalam tas itu ada wak letak. Jangan bodak mau bincu dak, bawa pencuci tuh. Gonyo. Bosi. Bawa ambil uduk. Kalau tak usah. Banyak kok dulu. Nah, jom banyak. Namun akhirat tuh panjang. Maniti siratul mustaqim tuh 50.000 tahun. Itu kok banyak anak aku. Betul. Jadi dia ajak-ajak situ. Daripada awak tuh kecampak ya kan. Nah, udah gitu bobodak muka tuh. Mengapa muka tuh dicuci? Esok dia bersinar Sinar. Dia membawa cahaya. Esok awak meniti siratul mustaqim golap botol, Bu. Dunia bukan dunia. Kalau kita berjalanlah ke pokan, tak ada lampu mati. Berjalan sampai sebejangkar. Jam 2 malam berani Bu seorang. Tidak. Upo meniti siratul mustaqim tuh lebih golap dari itu. Ya Allah, ya 50.000 tahun berjalan. Siapa kawan tak ada kawan. Jadi orang yang ramai-ramai itu dia titian dia tak mana pula. Banyak banget Allah Taala tuh kayak Itu masing-masing. planet tuh tengok di luar angkasa, buka YouTube planet luar Bukan angkasa. satu titi, tiga orang. Awak punya titi, dia punya titi. Jadi kalau awak berwuduk tuh jangan ada lagi minyak dicuci. Bahasa nama satu bulan, bahasa dua bulan. Bosi. Udah. Tapi kalau udah mengambil sembayang dah berbodak awak ada sembayang awak tadi. Boleh bodak nih boleh. Tapi ini tadi konengnya harus bosi, hidungnya harus bosi. Hidungnya dia Harus tidak sikit gojak. gitu. Bibi merah tak ngapu karena dia tidak wajib ini. Ini Koneng Koneng kamu sama hidung. Bola kami bobodak tak apa-apa. Betino bobodak tu pahala. Biar tengok laki awak ya kan. Ni jangan nak keluar je kamu bobodak. Jadi keluar je aku bobodak tidak apa mengapa? Karena kalau kok comeng-comeng awak ni koneng kepala uang nengok awak. Untuk uang nengok awak. Jadi niat awak tu begini. Khairukum anfa'ulinnas. Sebaik-baik kamu bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kalau kita meriang hati orang lain kita dapat pahala. Jadi kalau ada lawang bersungut-sungut buat pakai bodak njolopu, kain emas tu tak beres. Uang risau nengok awak. Ada orang dia suntuk dia umat teh. Malas nengok betul kan? Jadi kalau awak ni dah rapi, awak lah punya awak punya anak lah nanti. Tiba-tiba awak bersih je tengok. Yang hati anak awak tu nengok awak. Macam mana dong? Suami awak pun riang Macam mana nengok. dong ya? Suami awak riang nengok pahala. Jadi jangan diadu betino elok. Betino tu harus elok. Jadi posan sama anak-anak. Tahu saya di rumah ada anak gadis 3 ya yang dah kecil udah bosok 1. Esok nah asal luki kau udah menikah. Bangkit tu 4:30. Jangan bangkit jam 6 lewat. Tak elok muka awak. Tu awak ni tadi sok paten awak ni kan. Jom begitu. 4:30 bangkit, mandi, solat kau baca Quran, selesai solat subuh tu berbodak lah kau. Dah berbodak kan baru menyapu, baru mencuci. Berbodak dulu. Kenapa? Pahalo. Pahalo. Jangan tunggulah siap kojo kang bawa aku berbodak. Bukan itu cara. Udah siap awak memulai laki awak tadi nak pergi belum siap. Tengok awak bercomeng. Balik sekarang belum siap kojo awak. Bercomeng kan lagi. Yang mengatur dia celepong dia dan kan. Jadi asal siap sembahyang subuh tu berbodak. Ibu
bodak halo. Halo tuh bukan bodak iyo. Jadi kalau ambil sembahyang cuci. Tak apa, tidak sompet juga kiawak tu karena itu. Aduh juga. Aku beli bodak atau bodak sekali sampai 5 kali. Tak apa-apa. Gimana? Uang nak kemakan 40 sekian juta kan? Awak ada apa sekali? Ada, kita apa lagi, Bu? Ada. Jadi masalah kita solat tadi tak kalah lah kita nak bosin bekas cocak tadi kita Oh, ketopin betul, aja lah, betul, ya. betul dah. Cocak tu tak bisa tak bisa dibosin. Karena nak cuci lagi. Jadi Kalau tak cuci kan ada bekas oh. Ada tak bekas? Ya. Itu campak anti kau sembahyang. oh, tukar je Tak lah. bisa saat itu. Kalau kita ambil sajadah kita bawa di rumah kita letakkan Iya. dihimpitkan dia. Itu di atas nama. Iya, boleh. Boleh. Kan ada belakang bagi. Iya. Umpamu awak gini, awak sembahyang rumah sompet. Iya. Awak nak sembahyang upo di atas tempat tidur ni konceng. Ada dia. Bagi lapis. Boleh. Boleh. Bagi dulu pakai plastik, tempat tak ada lain. Iya, Kecuali ada tempat lain. Kan gara itu tak sembahyang nak mencuci ya siang aja. Iya. Bagi tiko plastik karpet bawa di sembahyang. Di atas lagi. Dianggap yang di atas tu yang suci tu. Begitu cara. Awak pagi. Iya. Iya. Ibu tidak minum-minum. Itu ajak Acina dia bawa balik. Tak apa-apa. Air putih pun ada. Udah Bu, iya Bu. Udah Bu, saya puasa udah 3 tahun. 2 hari raya saya puasa. Hari raya tu aja lah. Tak puasa, esok tu puasa saya. Tak ada rasa Bu, tak ada merasa Dah lah pun. puasa dah. Dah aman, selesai. Jadi puasa lah ni. Udah. Berapa hari dah? Udah lah. 2 hari raya, 3 hari raya, 4, 5, 6, 7 hari raya, 8 hari raya. Selesai. Karena ganti saya 7. Dah selesai. Apa niat? Niat kodoh. Niat kodoh. Ayo. Sengaja aku mau kodoh puasa. Masuk puasa 6 tu masuk. Iya. Iya. Jadi Bu, kami ni Bu, kata dia kan banyak. Kodoh lah. Waktu kan panjang. Oh, yang masuk Sawalnya 30 hari. Iya. 30 hari. Eloklah kami puasa sunat dulu, esok kami kodoh. Kok lapang asuh ayo. Kok lapang? Oh, tidak boleh. Karena yang Bisa umur disangkutkan. kita tak tahu. Iya, yang wajib Kita tak lah tahu. mengganti yang wajib. Yang wajib dulu. Kalau Iya. belum besok puasa aja awak di bulan Syawal ni puasa tu tak Iya. dapat pahala. Biarpun tak puasa 6 pokok puasa sunnah di bulan Syawal termasuklah dia puasa 6 itu tadi. Alhamdulillah dia yang beribadah. Iya. Cuma waktu Kalau ada yang tinggal di kodoh lah. Kodoh dulu, kodoh Iya. kodoh je sebut. Jadi dalam sayur 2 hari raya tu uang bodoh je lah ini tidak pula awak tunjuk aku ni puasa, tak jadi orang tukang makan. Iya, iya. Pura awak pembogang, kuih tu ya kan. Kata orang makan dulu lah awak. Begitu pula cara. Jangan udah puasa tadi awak kata orang sekarang lebay ya kan. Lebay tu udah puasa lelotian puasa. Tahu ya kan. Udah puasa kan jangan dekat anak dan puasa itu nama lebay nama tu ya kan. Waktu kami datang saya tu puasa lagi tu. Enggak makan dia. Makan udah lewat bapak. Jadi pura-pura aja awak pandai-pandai. Jadi beribadah tu seperti itu. Jangan nampak borat bon awak asam puasa. Tak bisa lagi. Kadang-kadang Bu kita ni asam pasang niat. Subuh udah lupa. Subuh udah lotih. Kalau tak puasa belum jam 7 belum makan. Tapi sudah pasang niat dulu masa je lah nak tidur aja lah. Memang gitulah ujian dari Allah Ta'ala tu ya kan. Jadi saya bilang sama anak-anak ada yang kocik tu kadang puasa lotih. Biarlah nak di dunia ni kita tak makan. Esok di akhirat kita makan. Begitulah awak membuatkan itu. Ya Bu. Okey. Apa lagi Bu? Ada lagi ibu-ibu yang nak bertanya? Yang di belakang. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermunajat, menadahkan tangan. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
latakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami ya Allah dari subuh tadi ya Allah. Kami berbicara, mulut kami pembicaraannya dosa ya Allah. Mata kami melihat, yang kami lihat ada dosa ya Allah. Kuping kami mendengar, tapi yang kami dengar ada unsur-unsur dosa ya Allah. Kalau Engkau tak sayang dengan kami ya Allah, kami akan merugi ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Ya Allah, yang kami harapkan hidup ini adalah kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Amin. Yang kami harapkan adalah baik di dunia dan husnul khotimah, selamat dari azab api neraka ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'daha tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami hari ini perkumpulan yang Engkau rahmati ya Allah. Jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Engkau pelihara ya Allah. Allahumma tawil umurana fi ta'atik. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Tapi panjang dalam taat ya Allah. Amin. Ya Allah. Wa sahih ajsadana fi sihatin wa afiyatin wa salamah. Sehatkanlah jiwa raga kami ya Allah, batin kami ya Allah. Sehatkanlah, selamatkanlah jiwa raga kami hingga sampai ke akhirat dengan baik. Jangan terbakar api neraka ya Allah. Wa sahih ajsadana fi sihatin wa afiyatin wa salamah wa nawwir qulubana kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Terangkanlah hati kami ya Allah sebagaimana terangnya matahari di waktu pagi. Setiap hari terang ya Allah, asalkan pagi terang ya Allah. Terangkanlah hati kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah dunia ya Allah, dari fitnah kubur dan dari azab akhirat ya Allah. Amin, ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihhata was salamata wal afiyata wal barakata war rahata wal atma'inna khususan alayya wa ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah ya Allah berkah, rahmat, kesehatan, kebaikan, kemuliaan ya Allah, rezeki yang lapang ya Allah, ketenangan batin ya Allah kepada jamaah kami yang berhadir pada hari ini ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihhata was salamata wal afiyata wal barakata war rahata wal atma'inna khususan ala ahli hadhil bait. Ya Allah, berilah keberkahan, kesehatan, kebaikan, kemuliaan ya Allah, rezeki yang lapang ya Allah, ketenangan kepada ahli bait kami yang menerima kami hari ini, yang mau berangkat haji ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang banyak ya Allah. Ampunilah dosa ibu, ayah kami ya Allah. Amin, ya Allah. Yang tak pernah mengeluh ya Allah, membesarkan kami ya Allah, memelihara kami, mencari nafkah ya Allah. Tak kering-kering celananya ya Allah, ya kami mencari nafkah. Ibu kami tak sempat istirahat ya Allah, memasakkan kami, mencucikan kencing kami sebagainya, sampailah kami menjadi orang tua ya Allah. Janganlah Engkau pandang dosa mereka ya Allah, sekalipun mereka berdosa jangan Engkau pandang, sebagaimana mereka tidak pernah memandang kesalahan kami di waktu kecil, sewaktu bayi ya Allah.
Allahumma ja'al auladana auladan salihah wa ahlana ahlan salihah. Ya Allah, jadikanlah semua anak-anak kami ya Allah, anak cucu kami, mereka orang-orang yang soleh ya Allah. Jadikan mereka soleh ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang soleh ya Allah. Allahumma ja'al lana husnul khatimah ya Allah. Jadikanlah kami akhir hayat kami husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Demikianlah cakap-cakap saya hari ini ya Bu, cakap-cakap mengayak kata budak-budak ya Bu. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang salah itu adalah dari saya sendiri. Kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah saya minta ampun. Saya kepada ibu-ibu mohon maaf. Lebaran ya Bu. Ibu yang berangkat haji selamat berangkat ya Bu. Semoga berkah, selamat pulang pergi. Insya Allah ibu di sana menambah ibadah. Amin ya Allah. Dan panggil kami Bu yang hadir ini ya Allah, jamaah kami berangkatkan semoga sampai yang sekali sampai 2 kali ya Bu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.